Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Indaryati, saya dari kelas 7K nomor absen 32. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang mikroskop. Kita mulai dari pengertian dan sejarah mikroskop. Menurut bahasa Yunani, mikros artinya kecil dan skopein artinya melihat. Sehingga mikroskop bisa dipahami sebagai alat optik yang berguna untuk alat bantu dalam melihat dan mengamati benda-benda yang ukurannya sangat kecil. Pada abad ke-1 Masehi di zaman Romawi, mikroskop bermula dari ditemukannya kaca, lalu kemudian ditemukan lensa cembung. Lalu digunakan lensa cembung untuk melihat benda dengan ukuran yang sangat kecil, bahkan digunakan untuk memfokuskan cahaya matahari, sehingga bisa membakar benda-benda tertentu. Ilmuwan yang mengembangkan mikroskop adalah Zacharias Janssen and Hans, Galileo Galilei, Antoni Leeuwenhoek, dan Robert Hooke. Selanjutnya adalah fungsi mikroskop. Gambaran umum atau fungsi utama dari mikroskop adalah untuk melihat benda dalam ukuran yang sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Berikut adalah beberapa objek berukuran mikroskopis yang biasa diamati dengan mikroskop. Jaringan pada hewan, jaringan pada tumbuhan, virus, bakteri, dan protozoa. Jenis-jenis mikroskop. Berdasarkan pada sumber cahayanya, sebetulnya mikroskop dibagi menjadi dua jenis, yakni mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Perbedaan antara mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya merupakan jenis mikroskop yang memanfaatkan cahaya alami atau buatan sebagai sumber energi untuk memperbesar bayangan objek. Sedangkan mikroskop elektron merupakan jenis mikroskop yang memanfaatkan elektron sebagai sumber energi untuk memperbesar bayangan objek. Yang termasuk mikroskop cahaya adalah mikroskop monokuler, mikroskop binokuler, dan mikroskop trinokuler. Beberapa jenis mikroskop cahaya yang beredar di pasaran memiliki perbesaran yang hampir sama, yakni 4 kali perbesaran, 10 kali perbesaran, 40 kali perbesaran, dan 100 kali perbesaran. Mikroskop monokuler. Mikroskop jenis ini menggunakan satu lensa okuler untuk mengamati objek yang diletakkan pada meja preparat. Mikroskop monokuler biasanya digunakan untuk mengamati objek dengan satu mata saja. Mikroskop binokuler. Jika pada mikroskop monokuler hanya terdapat satu lensa okuler, pada mikroskop binokuler terdapat dua lensa okuler. Itulah yang menyebabkan disebut bi, diartikan dua. Jika teman-teman sebagai seorang laboran dan diminta untuk melihat objek dengan satu mata atau dua mata, tentu Anda akan memilih melihat dengan dua mata. Kenyamanan melihat objek dengan dua mata menjadikan mikroskop binokuler pilihan yang tepat untuk pengguna laboratorium. Mikroskop trinokuler. Jika pada mikroskop monokuler hanya bisa diamati dengan satu mata, mikroskop binokuler dengan dua mata, maka trinokuler bisa dipasangkan kamera sehingga bisa diamati menggunakan monitor. Mikroskop elektron merupakan jenis mikroskop dengan bekerja dengan menggunakan sumber energi dari elektron untuk memperbesar bayangan objek. Mikroskop jenis ini menggunakan medan magnet sebagai pengganti lensa untuk memusatkan energi pada objek yang diamati. Jika pada mikroskop cahaya pembesaran pada umumnya adalah 100 kali perbesaran, maka pada mikroskop elektron jumlah perbesaran hingga 2 juta kali perbesaran bagi menggunakan metode elektrostatik maupun elektromagnetik. Bagian-bagian mikroskop. Mikroskop terdiri dari dua bagian, yaitu bagian optik dan bagian mekanik. Bagian optik berfungsi membuat proyeksi bayangan benda di mata kita. Bagian optik terdiri dari lensa okuler. Lensa okuler terletak pada bagian atas mikroskop dan lensa yang paling dekat dengan mata pengamat. Lensa okuler berfungsi untuk membentuk bayangan nyata dari lensa objektif. Jumlah lensa okuler pada mikroskop monokuler berjumlah 1, sehingga hanya bisa dilihat menggunakan sebelah mata. Jumlah lensa okuler pada mikroskop binokuler berjumlah 2, sehingga pengamatan dengan dua mata menjadi lebih nyaman. Lensa objektif. Lensa objektif letaknya dekat dengan objek yang diamati. Fungsinya adalah memperbesar bayangan benda atau objek pengamatan dengan perbesaran 10 kali, 40 kali, atau 100 kali. Reflektor. Reflektor atau cermin pengatur fungsinya untuk memantulkan cahaya ke dalam diafragma. Kondensor. Kondensor untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin lalu memusatkannya pada objek. Cara menggunakannya diputar ke kanan atau ke kiri dan bisa juga dinaik turunkan.
Bagian mekanik berfungsi sebagai penunjang bagian optik yang terdiri dari bagian-bagian berikut. 1. Tabung mikroskop. Tabung mikroskop atau tubus mikroskop untuk mengatur fokus dan menjadi penghubung antara lensa okuler dan lensa objektif mikroskop. 2. Revolver. Revolver merupakan tuas penyangga untuk lensa objektif. Tugas revolver untuk mempermudah pengaturan nilai pengamatan dari sebuah mikroskop. 3. Penjepit objek. Penjepit objek berfungsi menahan kaca objek atau preparat agar mudah digerakkan saat proses pengamatan. 4. Diafragma. Diafragma merupakan salah satu komponen di mikroskop yang terletak pada bagian bawah meja preparat yang bertugas menentukan jumlah cahaya yang masuk atau difokuskan ke sampel. 5. Meja objek. Meja optik merupakan bidang kecil untuk meletakkan objek yang diamati. Pada meja preparat, terdapat penjepit objek yang digunakan untuk memegang sampel agar tidak mudah bergeser. 6. Lengan mikroskop dan kaki mikroskop. Lengan sebagai pegangan ketika akan memindahkan mikroskop, sedangkan kaki untuk menyangga mikroskop jika diletakkan pada bagian bidang yang tidak datar. 7. Sendi inklinasi. Sendi inklinasi adalah bagian untuk mengatur derajat kemiringan mikroskop untuk memudahkan pengamatan. Demikian penyajian materi dari saya tentang mikroskop. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om.